Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini setiap kita membutuhkan rasa untuk dicintai dan mencintai. Nah, sebuah teori psikologi dari Maslow dikatakan bahwa memang kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Nah, survei yang terbesar adalah ketika masalah dicintai dan mencintai, ternyata banyak orang lebih suka untuk dicintai, Saudara. Artinya gini, saya sebagai manusia, saya lebih suka ada orang yang mengagumi saya, ada orang yang menyayangi saya. Nah, persoalannya apakah benar-benar kita akan dapatkan cinta yang seperti itu? Apakah kita dapat cinta yang abadi seperti itu? Kalau kita bisa bayangkan saat ini mungkin saudara yang waktu beranjak dari kecil, saudara mau beranjak ke dewasa, ya saudara bayangkan ya, mungkin saudara yang dewasa akan mulai lupa gitu bagaimana kasih sayang orang tua terhadap saudara pada saat masih kecil gitu ya. Saudara lupa, ternyata begitu saudara besar malah saudara diminta apa? Saudara harus diminta untuk bekerja, saudara juga mungkin diminta untuk membiayai hidupnya dia. Atau sebaliknya, orang tua pun merasa bahwa waktu kecil kok rasa-rasanya anak ini selalu nurut sama saya. Kok anak ini tuh selalu tuh pokoknya menyambut saya, sapa saya, sayang sama saya. Tapi begitu beranjak dewasa atau dia berkeluarga, dia lupa dengan saya. Nah, ini juga mungkin ada permasalahan di orang tua seperti itu. Dan mungkin juga dengan pasangan. Saudara berpikir bahwa rasa dicintai itu tetap ada di antara pasangan saudara, tetapi tanpa terasa luntur dengan adanya masalah mungkin keuangan, masalah sakit penyakit dan sebagainya. Dan saya mau katakan hari-hari ini bahwa setiap kita yang memang membutuhkan kebutuhan untuk dicintai itu hanya diperoleh ketika kita bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu banget bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling lemah. Saudara dan saya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang gampang sirna, saudara. Tetapi Tuhan berkata seperti ini dalam kitabnya Efesus 6 ayat 24, kasih karunia menyertai semua orang. Sekali lagi ya, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Apa buktinya penyertaan Tuhan buat setiap kita? Buktinya adalah kasih Tuhan tetap ada dalam kita. Nah, kalau saudara berkata, bagaimana Pak kasih Tuhan itu dalam kita? Kalau saudara perhatikan Roma 5 ayat yang ke-6, Alkitab berkata seperti ini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Dengan jelas saudara, Tuhan terima kita waktu kita lemah loh. Kita nggak berdaya, kita mungkin lagi sakit, kita mungkin kayaknya lagi dalam keadaan mungkin ekonomi lagi nggak ada apa-apa, habis semua harta segala macam saudara, dan mungkin saudara habis ditipu, difitnah dan sebagainya. Tapi Tuhan datangi kita, Tuhan hampiri kita, dan mungkin dalam pengiringan saudara bersama dengan Tuhan hari-hari ini dengan pandemi, mungkin Tuhan tahu kok saudara begitu kecewa, mungkin saudara mungkin lagi bingung, benarkah Tuhan segala macam ada dan seperti apa dia itu. Saya mau katakan Tuhan tetap ada. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Buktinya apa? Sampai saat ini saudara dan saya masih diberikan nafas kehidupan. Sampai saat ini saudara masih diberikan perlindungan Tuhan buat keluarga saudara. Mungkin saudara rasa kasih Tuhan itu seperti apa? Ya, kasih Tuhan seperti itu. Dalam penyertaan Tuhan, perlindungannya tetap ada bersama dengan kita. Makanya Efesus katakan seperti ini, seperti doa Paulus. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi jelas saudara, kadang-kadang kalau kasih Tuhan itu emang nggak bisa dipikirin dengan pengetahuan kita. Kenapa ya Tuhan kok waktu saya lemah, nggak berdaya, kok Tuhan masih sayang sama saya? Mungkin waktu saya juga udah setia sama Tuhan, tiba-tiba dalam kehidupan ada masalah yang begitu besar, saya pergi menjauhi Tuhan, tapi saya nggak bisa gitu. Nah, itu buktinya bahwa ada cinta yang abadi yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan ini, mari sambut firman ini bahwa Allah tetap mencintaimu, dan Tuhan tahu bahwa kita manusia punya kebutuhan untuk dicintai. Tetaplah mengasihi pada Tuhan, dan Tuhan menyayangimu. Tuhan